Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Miftahul Rizka, Alwi Muhammad, Arun Kusmaningrum, Sulfik Khairil Anam, Fajar Nurul Hidayah, dan Syefa Lafida. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi ilmu kalam mengenai khalaf Ahlul As-Sunnah, Asy'ari, dan Al-Maturidi. Oke, langsung saja ke penjelasannya yang pertama mengenai pengertian khalaf. Khalaf yaitu al-ulama al-mutakhirin yang menggunakan takwil dalam memahami sifat Allah dan masalah akidah lainnya, namun tidak sampai menimbulkan pertikaian dan perdebatan. Ditambah lagi, khalaf juga menggunakan takwil yang merujuk kepada akal dan syariat yang tidak bertentangan dengan ketauhidan. Khalaf secara harfiah berarti pengganti, di belakang, atau dapat juga diartikan yang ditinggalkan. Selanjutnya, aliran khalaf. Terdapat dua versi aliran khalaf. Yang pertama, aliran yang mengutamakan akal. Menurut aliran ini, tanpa wahyu pun manusia mampu mengenal Tuhan, serta mampu menetapkan hukum dengan bantuan akal. Paham ini identik dipegang oleh aliran Mu'tazilah. Yang kedua, aliran yang menempatkan akal sebagai mitra dari wahyu. Menurut mereka, akal dan wahyu saling mendukung kecuali dalam beberapa hal tertentu. Karena dalam hal tertentu, akal tidak cukup untuk memahami wahyu karena keterbatasannya. Paham ini identik dipegang oleh Asy'ariyah. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Alwi Muhammad. Untuk materi selanjutnya adalah sejarah lahirnya Asy'ariyah dan Maturidi. Yang pertama, Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi Islam yang lahir pada dasawarsa kedua abad ke-10. Daerah aliran ini bersama pengikut Maturidiyah dan Salafiyah mengaku termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendiri teologi Asy'ariyah ini adalah Imam Asy'ari Abu Al-Hasan Ali Ismail Al-Asy'ari. Ia adalah seorang ulama yang dikenal sebagai salah satu seorang perantara dalam sengketa antara Ali dan Muawiyah. Abul Hasan Al-Asy'ari lahir di Bashrah pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Selanjutnya, Maturidi. Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi. Ia lahir di sebuah kota kecil di daerah yang bernama Maturid di wilayah Temsoksina di Asia Tengah. Daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Ia wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Gurunya dalam bidang fikih dan teologi bernama Nasir Yahya al-Balakhi yang wafat pada tahun 268 Hijriah. Al-Maturidi hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakil yang memerintah pada tahun 232 sampai 273 Hijriah. Al-Maturidiyah merupakan salah satu sekte Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tampil dengan Asy'ariyah. Maturidiyah dan Asy'ariyah dilahirkan oleh kondisi sosial dan pemikiran yang sama. Kedua aliran ini datang untuk memenuhi kebutuhan jarak yang menyerukan untuk menyelamatkan diri dari ekstremisasi kaum rasionalis di mana yang berada di pagar depan. Pemikiran-pemikiran utama Al-Asy'ari. Formulasi pemikiran Al-Asy'ari secara esensial menampilkan sebuah upaya sintetis antara formulasi ortodoks ekstrim di satu sisi dan Mu'tazilah di sisi lain. Corak pemikiran yang sintetis ini barangkali dipengaruhi teologi ulabiyah atau teologi sani yang dipelopori Ibnu Kullab. Pemikiran Al-Asy'ari yang terpenting yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kebebasan dalam berkehendak atau free will. Yang ketiga, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Yang ketiga, kodimnya Al-Quran. Yang kelima, melihat Allah. Yang keenam, keadilan. Yang ketujuh, kedudukan orang berdosa. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran utama Al-Maturidi.
Dalam pemikiran teologinya, Al-Maturidi mendasarkan pada Al-Quran dan akal. Dalam bab ini ia sama dengan Al-Asy'ari. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Kemampuan akal dalam mengetahui dua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan dan keimanan terhadap Allah melalui pengamatan dan pemikiran yang mendalam tentang makhluk ciptaannya. Orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah berarti meninggalkan kewajiban yang diperintah ayat-ayat tersebut. Namun akal menurut Al-Maturidi tidak mampu mengetahui kewajiban-kewajiban lainnya. Yang pertama, akal dalam masalah baik dan buruk. Al-Maturidi berpendapat bahwa penentu baik dan buruk sesuatu itu terletak pada suatu itu sendiri. Sedangkan perintah atau larangan syariat hanyalah mengikuti ketentuan akal mengenai baik dan buruk sesuatu. Al-Maturidi membagi kaitan sesuatu dengan akal pada 3 macam, yaitu yang pertama, akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebaikan sesuatu itu. Yang kedua, akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebutuhan sesuatu itu. Dan yang terakhir, akal tidak mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu kecuali dengan petunjuk ajaran wahyu. Jadi, yang baik itu baik karena diperintah Allah dan yang buruk itu buruk karena larangan Allah. Pada konteks ini, Al-Maturidi berada pada posisi tengah dan dari Mu'tazilah dan Al-Asy'ari. B. Perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Dalam hal ini, Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dan kudrat Tuhan sebagai pencipta perbuatan manusia. C. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Telah diuraikan di atas bahwa perbuatan manusia dan segala sesuatu dalam wujud ini, yang baik atau yang buruk, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Maturidi, kudrat Tuhan tidak sewenang-wenang atau absolut, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. D. Sifat Tuhan. Dalam hal ini, faham Al-Maturidi cenderung mendekati faham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Tuhan mempunyai sifat-sifat seperti sama, basor, dan sebagainya. Al-Maturidi berpendapat bahwa sifat itu tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula lain dari esensinya. Kemudian E. Melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Namun melihat Tuhan. Kemudian E. Melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Namun melihat Tuhan kelak di akhirat tidak dalam bentuknya atau bila kaifah, karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. F. Kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi atau sabda yang sebenarnya atau kalam abstrak. G. Perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini, kecuali semuanya atas kehendak Tuhan dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan, kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan tidak wajib berbuat as-salah wa al-aslah, yang berarti yang baik dan terbaik bagi manusia. Setiap perbuatan Tuhan yang bersifat mencipta. Kemudian yang terakhir, pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat. Selanjutnya ada sekte-sekte aliran Asy'ariyah dan Maturidi. 1. Tokoh utama aliran Asy'ariyah dan fase pemikirannya. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari lahir di Basrah 260 Hijriah 873 Masehi dan wafat di Baghdad 323 Hijriah 935 Masehi, dan beliau lebih dikenal dengan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari adalah
seorang mutakalim yang berperan penting dalam perkembangan teologi Asy'ariyah. Fase pemikirannya yaitu ada perbedaan pendapat tentang fase pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari. Sebagian pihak mengklaim Abu Hasan al-Asy'ari hanya melewati 2 fase, dan pihak-pihak yang lainnya mengklaim Abu Hasan al-Asy'ari melewati 3 fase pemikirannya. Yang pertama, fase kedua, Abu Bakar bin Furak, Ibnu Khaldun dan ulama-ulama lainnya berpendapat bahwa Abu Hasan al-Asy'ari hanya melewati 2 fase pemikiran, yaitu dari Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah. Fase yang ketiga, ulama-ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin dan ulama-ulama kontemporer lainnya berpendapat bahwa Abu Hasan al-Asy'ari melewati 3 fase pemikiran dalam hidupnya, yaitu dari Mu'tazilah ke Kullabiyah dan yang terakhir ke Ahlus Sunnah. Yang kedua ada sekte-sekte Maturidiyah dan pemikirannya. Sekte yang pertama A, golongan Samarkand, yaitu pengikut Al-Maturidi sendiri. Pahamnya lebih dekat kepada Asy'ariyah, sebagaimana pendapatnya tentang sifat-sifat Tuhan. Yang B, golongan Bukhara, yaitu pengikut Al-Bazawi. Dia merupakan pengikut Al-Maturidi yang penting dan penerus yang baik dalam pemikirannya. Yang dimaksud dengan golongan Bukhara adalah pengikut Al-Bazawi dalam aliran Maturidiyahnya. Selanjutnya, relevansi aliran khalaf, Ahlu As-Sunnah, Asy'ari, dan Al-Maturidi di zaman modern. Ahlussunnah wal Jamaah adalah penganut tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan kesepakatan para ulama. Paham Ahlussunnah wal Jamaah merupakan paham yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Watak moderasi atau wasatiyah yang dimiliki oleh paham ini baik dalam sistem keyakinan atau akidah, syariah maupun praktik akhlak atau tasawuf sesuai dengan corak kebudayaan masyarakat Indonesia. Dinamika perkembangan aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah awalnya dinilai akomodatif terhadap tradisi lama atau local tradition. Kemudian berkembang mengikuti tren puritanis atau kumpulan sejumlah kelompok keagamaan yang memperjuangkan kemurnian atau doktrin dan tata cara peribadatan, begitu juga kesolehan perseorangan dan jemaat sehingga corak Islam terlihat semakin murni. Aswaja pada masa Orde Baru atau di era pembangunan seperti sekarang, menurut kelompok kami memang mengalami perubahan dan dari pemahaman yang dulunya sempit menjadi semakin terbuka. Pemerintah Indonesia, ulama dan organisasi massa Islam memiliki tanggung jawab untuk memelihara faham aswaja. Doktrin aswaja dan ideologi Pancasila memiliki watak yang sama, yaitu moderasi. Meskipun orientasi keagamaan sebagai penganut aswaja telah berubah ke arah fundamental radikal atau progresif liberal, namun tradisi yang selama ini berkembang dalam masyarakat tetap terpelihara dengan baik. Bahkan beberapa dekade terakhir telah terjadi konvergensi pemahaman di kalangan umat. Sebagai contoh, tahlilan bagi orang meninggal yang artinya melakukan amalan untuk mendoakan arwah walaupun di kalangan Islam modern dianggap sebagai bid'ah, namun tradisi tersebut sudah ada sejak lama dan menjadi tradisi hingga saat ini. Untuk itu, sebagai generasi muda, harus menjaga tradisi tersebut agar tetap utuh dan tetap dijalankan selagi ajaran tersebut tidak bertentangan dan menyesatkan. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.